Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ASN P3K. Dalam video kali ini, admin akan bahas soal manajerial P3K part yang ke-12. Tidak lupa saya ingatkan, kompetensi tes manajerial ini bertujuan untuk melihat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh P3K untuk memimpin dan mengelola organisasi secara efektif dan efisien yang gantung pada 9 dimensi: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan pengembangan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Langsung soal pertama. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja di perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga seringkali adanya miskomunikasi. Tambah lagi ada hal-hal teknis yang sering dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan Anda, maka perlu dibuatkan sebuah call center yang siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan masyarakat. Email koresponden dibutuhkan agar operator bisa melayani seluruh email pelayanan yang masuk di masyarakat seputar pelayanan. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengakomodir semua keluhan masyarakat secara tertulis. Mendirikan loket customer service di tempat masyarakat untuk memperoleh informasi secara langsung. Membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Maka jawaban yang paling tepat adalah membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan regulasi kebijakan pelayanan. Soal nomor 2. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah, siapa yang benar di antara kedua belah pihak. Pura-pura tidak tahu menau. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Menanyakan permasalahan tersebut kepada bawahan. Soal nomor 3. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan yang penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti atau menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan yang penting terlebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dulu, kemudian melaporkan kepada atasan tentang masalah sistem itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Menyelesaikan pekerjaan yang penting dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Soal nomor 4. Anda mendapat promosi jabatan yang Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. A. B. Mengadakan syukuran kecil-kecilan. C. Bangga dan bahagia atas hasilnya. D. Menginformasikan kepada teman dan keluarga. Membuat acara dengan rekan kantor. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dari dan keluarga. Soal nomor 5. Kerja bagi saya adalah A. Tantangan. B. Menafkahi keluarga. C. Ibadah. D. Kewajiban individu. Ibadah dan kewajiban. Maka yang paling tepat adalah ibadah dan kewajiban. Soal nomor 6. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak ada siapapun yang tahu, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus
tim laku apa yang harus tim lakukan? A. Menjaga kerahasiaan antar anggota karena tidak ada satu yang tahu. B. Saya pura-pura tidak tahu. C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak akan mengulanginya atau melakukannya. D. Melenyapkan bukti dan bekerja seperti biasa. E. Meminta pimpinan untuk mengevaluasi anggaran secara menyeluruh. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Soal nomor 7. Apa Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika ada pikiran atau ide. C. Tergantung mood. D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. E. Saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Soal nomor 8. Saya sudah berjanji untuk menemani anak belajar karena besok ujian nasional. Tiba-tiba saya mendapatkan panggilan dinas ke luar kota. Maka saya A. Meninggalkan anak karena kewajiban negara. B. Meminta pengganti rekan kerja lain. C. Berangkat dengan izin dari anak. D. Minta maaf dan memberi pengertian kepada anak. E. Anak saya pasti mengerti dengan kondisi ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah meminta maaf pada anak dan memberikan pengertian kepada anak. Nomor 9. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas mengalami hambatan untuk menyelesaikan. Sebagai ketua kelompok, apa yang Anda lakukan? A. Memberi alternatif penyelesaian masalah kelompok. B. Membantu kelompok mencari penyelesaian masalah. D. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian. D. Mengajak kelompok diskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian. E. Memberi arahan kepada kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Mengajak kelompok untuk berdiskusi menentukan alternatif penyelesaian masalah. Soal nomor 10. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat dari kelelahan fisik Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. B. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi hal tersebut. C. Menginformasikan ada beberapa produk catat pada rekan kerja. D. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan kerja. E. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. Maka jawaban paling tepat adalah B. Mengakui adanya kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Kemudian pembahasan dari saya 10 soal manajerial. Memang kami admin sengaja membuat 10-10 karena biar tidak bosan, biar 10 soal, biar nanti bisa di save dalam pembelajaran Bapak Ibu. Jangan lupa bantuannya like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi salon SA di tahun ASN di tahun 2023. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.